Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Dan Pak Dirjen, langsung saja Pak kita akan bahas lagi tadi mengenai pembagian set-top box. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa posko dan jika sudah dibagikan kepada masyarakat namun masih ada kendala di Pak Dirjen seperti susah perangkat TV-nya itu masih blank. Apa solusi yang disediakan oleh pemerintah sejauh ini mengenai hal tersebut Pak Dirjen? Ya, jadi kita juga sudah mensosialisasikan ya melalui stasiun televisi, melalui radio dan melalui ILM di media sosial ya maupun video-video di media sosial sebuah cara atau petunjuk bagaimana kita menggunakan set-top box ya ataupun TV digital berikut antena digitalnya. Jadi sudah ada panduan, tetapi kalau masyarakat masih belum bisa juga seperti saya sampaikan tadi kita punya hotline ya 159 mungkin bisa dihubungi di situ untuk mendapatkan informasi lebih detail lagi bagaimana kita bisa menikmati TV digital ya. Tadi juga ada masukan ke saya bahwa di satu tempat itu channel yang bisa diakses hanya 5, tapi di tempat lain bisa belasan begitu. Nah, ya mungkin bisa diawali sejak jadi mulai dari awal lagi bisa di restart Iya. misalnya seperti itu. Ya itu dicoba nanti akan ada apa namanya jalannya lah atau petunjuknya di situ ya. Tapi kalau tidak belum memahami juga ya saya kira hotline tadi itu bisa dihubungi atau meminta bantuan ketika mendapatkan itu ya misalkan mendapatkan set-top box gratis ya ditanya saja kepada petugas yang ada di posko begitu ya atau ketika membeli sendiri bisa tanyakan kepada toko elektroniknya ya penjaganya begitu petugasnya di sana saya kira mereka akan bisa memandu bagaimana menggunakan set-top box atau TV digital. Baik, itu adalah solusi untuk masyarakat apabila mengalami kendala dalam menggunakan set-top box. Baik, Pak Dirjen, untuk saat ini apakah pemerintah sudah memiliki target kira-kira kapan akan terpenuhinya ASO ini secara nasional dan mengingat ada juga beberapa dari stasiun televisi yang untuk mengajukan keberatan begitu Pak melalui mekanisme hukum. Apa tindakan yang akan kita lakukan dalam hal untuk menuju ASO secara nasional ini Pak Dirjen? Ya, yang pertama bila ada yang ingin mengajukan gugatan misalnya ya kemarin Pak Mahfud itu sudah menyampaikan langsung kepada orang yang mengatakan akan menggugat itu istilahnya ya kira-kira ya negara siaplah melayaninya begitu kan. Negara menunggu ya karena itu dibolehkan ya diizinkan karena kita adalah negara hukum ya. Baik. Nah, kemudian kita sedang mempersiapkan ASO di tempat-tempat lain ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini beberapa kota Nielsen misalnya Surabaya, Bandung, Semarang, Batam itu sudah bisa kita ASO. Nah, memang persoalannya adalah di distribusi set-top box. Nah, Baik. distribusi set-top box ini persoalan terutama adalah distribusi yang dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta atau lembaga penyelenggara multiplexing. Nah, karena itu kecepatan ASO di tempat-tempat lain itu sangat tergantung juga pada kecepatan lembaga penyiaran swasta dalam mendistribusikan set-top box kepada masyarakat miskin. Karena salah satu syarat ASO set-top box untuk rakyat miskin sudah terdistribusikan sebagian besar ya sebagian besar itu di angka 90-an% begitu. Nanti kalau yang selebihnya itu bisa memakai mekanisme posko ya seperti yang dilakukan di ASO Jabodetabek. Tapi sebagai informasi ya di wilayah Indonesia ini ada 173 kota kabupaten yang sudah menikmati siaran digital. Di daerah itu tidak ada siaran analog ya sejak awal. Nah, berarti sudah ada 173 kota kabupaten yang warganya sudah menikmati siaran TV digital sejak dahulu kala begitu. Yang kedua,
pada tanggal 30 April sudah dilakukan ASO di 8 kota kabupaten. Ya, 8 kota kabupaten itu ada di Kepulauan Riau, ada di Nusa Tenggara Timur, dan di Papua. Nah, kemudian pada bulan Juli di 35 wilayah yang di situ ya hanya bisa menangkap siaran TVRI. TVRI juga sudah melaksanakan siaran digital, ya sudah mematikan ASO sehingga 35 kota kabupaten itu sudah menikmati siaran TV digital. Jadi kalau dihitung-hitung ada sekitar 222 ya kota kabupaten yang sudah menikmati siaran TV digital. Masih ada kurang lebih 290-an yang masih terus 290-an kota kabupaten yang terus kita persiapkan ASO-nya. Baik, 222 kabupaten kota di Indonesia sudah merasakan manfaat dari siaran TV digital. Baik, Pak Dirjen tadi menyampaikan bahwa salah satu hal yang sangat penting untuk menyukseskan dari analog switch off ini adalah pembagian STB. Mungkin terakhir bisa disampaikan juga Pak kepada pihak TV swasta ataupun masyarakat dalam mendukung pelaksanaan dari analog switch off ini agar secara nasional kita bisa menerapkan di Indonesia analog switch off. Silakan Pak Dirjen. Iya, jadi tentu saja suksesnya ASO di seluruh Indonesia merupakan buah kerjasama ya dari kita semua, dari pemerintah, dari penyelenggara multiplexing, juga dari masyarakat dan industri tentu saja. Nah, karena itu mari kita dukung bersama-sama ASO analog switch off ini. Kenapa? Ya karena perpindahan atau migrasi ke TV digital ini adalah keniscayaan ya karena Indonesia sudah sangat terlambat. Ya, kenapa keniscayaan? Selain sebagai upaya mengikuti perkembangan teknologi, ya digitalisasi TV ini atau TV digital ini mendatangkan banyak manfaat ya buat industri, ya buat industri misalnya mereka jadi bisa bersaing dengan OTT ya over the top ya. Kemudian untuk masyarakat terpenuhi haknya dalam mendapatkan siaran yang jernih, suaranya bersih, gambarnya canggih, teknologinya. Kemudian untuk pemerintah sendiri ini akan menghasilkan digital dividen yang nilainya triliunan, dan digital dividen ini ya bisa dipakai ya untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM dan lain-lain. Jadi sekali lagi mari kita dukung bersama-sama ya ASO analog switch off supaya kita ya bisa lebih baik ya baik secara ekonomi maupun dari sisi sumber daya manusia. Baik, tentunya ASO ini memiliki kepentingan untuk semua pihak, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat yang juga akan mendapatkan manfaatnya, seperti yang Pak Dirjen sampaikan tadi, mendapatkan bersih gambarnya, jernih suaranya, dan juga canggih teknologinya, serta lembaga penyiaran bisa bersaing lagi untuk memberikan tayangan yang lebih baik kepada masyarakat. Baik Pak Dirjen, terima kasih telah hadir dalam dialog juru bicara kita pada malam hari ini. Semoga analog switch off ke depannya bisa lebih cepat lagi kita laksanakan seutuhnya di Indonesia. Terima kasih Pak Dirjen, selamat beristirahat, selamat malam, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya Mona Azarini Sak pamit, selamat malam dan sampai jumpa.